عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah terhadap hukmi rabbika, ketentuan Rabbmu. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka bersabarlah kalian terhadap hukum Allah, hukum Rabb kalian. Wala tuti' dan janganlah engkau mentaati minhum di antara mereka athiman, orang-orang yang berdosa, au kafuran, atau orang-orang yang kafir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan ingatlah nama Tuhanmu bukratan di waktu pagi, wa asilan dan di waktu petang. Ay isbir li hukmihi al-qadri. Bersabarlah terhadap ketentuannya, lalu kemudian apa yang Allah telah tuliskan atau tentukan terjadi, dan itu adalah qada. Qada artis aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, kami memohon kepadamu keridhaan setelah engkau menentukan segala sesuatu, memutuskan. Fala tuskhituhu. Jangan engkau marah, jangan engkau membencinya. Sesuatu yang Allah telah tetapkan kepadamu, maka ridhalah terhadap ketentuan tersebut. Wali hukmi dini, dan hukum agama. Famdi alaihi, laksanakan. Wala ya'ukuka anhu a'ikun. Jangan engkau dihalangi oleh sesuatu pun yang menghalang. Walamma kana as-sabru yusa'iduhu al-qiyama bi'ibadatillahi. Ketika kesabaran itu membantu dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Wal iktsara min dzikrihi, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amarahu bidzalika, maka Allah memerintahkannya. Allah mengatakan, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka sebutlah, berzikirlah kepada Allah, menyebut nama Tuhanmu di waktu pagi dan di waktu petang. Al-amalu bil ayat, bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat ini? Yang pertama, aufi binadrika idza nazarta. Penuhilah nazarmu kalau kamu bernazar. Kemudian yang kedua, a'ti musliman ta'aman tuhibbuhu. Berilah seorang muslim itu makanan yang engkau sukai. Min babil ithari ala nafsika. Min babil ithari ala nafsika, ya, lebih mendahulukan mereka daripada dirimu. Jadi kalau kita mau misalnya memberi sesuatu, kita lihat, kalau kita saja tidak mau diberi seperti itu, lebih lagi orang lain. Ya. Kalau kita ingin diberi seperti itu, bagaimana kemudian kita, ketika kita diberi lebih daripada itu, maka kita lebih senang, maka kita melakukan hal tersebut. Jadi ithar, lebih mendahulukan ala nafsika, atas diri. Kemudian yang ketiga, kul adhkar as-sabahi qabla adh-dhihabi lil madrasati abil amali. Bacalah zikir pagi sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum berangkat ke tempat kerja atau ke pekerjaan. Wa kul adhkar al-masa'i qabla al-maghribi, dan bacalah zikir petang sebelum maghrib. Itu cara mengamalkan ayat-ayat ini. Kemudian at-tawjihatu ikhlasul a'malillahi ta'ala. Bagaimana kita mengikhlaskan amal karena Allah. Itu kita pahami dari ayat innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian at-tafakkuru fi na'imi ahlil jannati. Bagaimana kita bertafakkur terhadap nikmat-nikmat penghuni surga. Ya. Kemudian as-sabru min alamatir ridha bil qada'i wal qadar. Kesabaran itu tanda keridhaan terhadap qada dan qadar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In wa minal laili," dan minal lail. Min di sini menunjukkan sebagian, bukan keseluruhan. Dan sebagian malam, sujudlah, maka sujudlah kepadanya, wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah ya hanya kepadanya lailan tawilan, pada malam yang panjang. Wasabbihu, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrus salati bis sujudi, di sini salat disebutkan dengan kata sujud. Allah tidak mengatakan wa minal laili fasalli. Tapi Allah mengatakan wa minal laili fasjud. Dan sebagian malam maka sujudlah. Tambihan ala annahu afdalus salati, menunjukkan bahwa qiyamul lail itu sebaik-baik salat. Setelah salat fardu. Setelah fardu, salat fardu. Bahwa isyaratun ila anna al-laila mawdi'ul khudu'i. Dan ini juga merupakan isyarat bahwa malam itu adalah waktu atau tempat al-khudu', ketundukan, kepatuhan seorang hamba, kekhusyuannya. Ya, salat dan sementara orang-orang tertidur. Dan di antara hal yang mendatangkan rahmat bagi keluarga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang suami bangun lalu kemudian dia membangunkan istrinya salat. Ketika istrinya tidak mau bangun lalu kemudian dia mengambil air lalu memercikkannya. Atau kalau seorang istri bangun lalu kemudian dia juga membangunkan suaminya, tatkala suaminya tidak bangun maka dia memercikkan air ke wajahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati rumah tangga ini atau senantiasa meliputi rumah tangga ini dengan rahmat. Tapi tentu didahului oleh ilmu. Ya, tentu didahului oleh ilmu. Jadi suami istri dulu sepakat. Jadi kalau kita yang bangun, kasih bangun. Kalau tidak mau bangun, seperti kata Nabi SAW, percikan. Atau sebaliknya. Nah, seperti itu harus didahului oleh ilmu. Jangan sampai kemudian muncul masalah yang lebih besar. Ingin melaksanakan sunnah, tapi justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, ay aktsir lahu minas sujudi. Perbanyaklah sujud. Di sini khilaf di antara ulama tentang qiyamul lail. Banyak rakaatnya atau lama berdirinya. Dalam ayat ini Allah seolah-olah ingin mengatakan perbanyaklah sujud karena menyebut namanya. Aktsir lahu minas sujudi wala yakunu dzalika illa bil iktsari minas salati. Kata Syekh As-Sa'di, perbanyaklah sujud, dan sujud ini tidak bisa banyak kecuali banyak salat. Ya. Kecuali banyak salat. Kemudian nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami menciptakan mereka. Wa shaddadna, lalu kami menguatkan asrahum, persendian ya atau tubuh mereka. Wa idza syi'na, dan jika kami menghendaki, baddalna amsalahum tabdila, betul-betul kami akan mengganti mereka dengan yang serupa. Nahnu khalaqnahum ay awjadnahum minal adami. Wahai manusia, ingat, kami menciptakan. Artinya awjadnahum, kami mengadakan mereka yang sebelumnya tidak ada. Wasyaddadna asrahum, kami kuatkan persendian. Ay ahkamna khilqatahum, kami menguatkan penciptaan mereka bil a'sabi wal uruki wal autar, dengan ya urat, ya dengan saraf, dengan urat, dan dengan pita suara, atau segala hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita
wal quwa az-zahirah wal quwa az-zahirati wal batinah, dan kekuatan ya zahir batin, hatta tammal jismu wastakmal, sampai tubuh kita ini sempurna. Ya, wa tamakkana min kulli ma yuridu, dan memungkinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Alladzi aujadahum ala hadhil halati, yang mengadakan menciptakan mereka dengan keadaan seperti ini, qadirun, maka mampu ala ayyu'idahum ba'da mautihim bijazaihim, mampu untuk mengembalikan mereka setelah mereka meninggal untuk memberikan balasan kepada mereka. Kita harus selalu mengetahui dan mengingat bahwa Allah menciptakan kita ini dari tidak ada menjadi ada, dari tidak sempurna menjadi sempurna. Lalu kemudian Allah mematikan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mampu lagi kalau hanya sekedar membangkitkan lalu kemudian memberikan balasan kepada kita. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah tadhkirah, ya, peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, ittakhadha ila rabbih, faman syaa'a, barang siapa yang menghendaki kebaikan, barang siapa yang dia menghendaki, ittakhadha ila rabbih sabila, maka dia akan mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Wa qawluhu faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin maka dia akan mengambil jalan menuju Allah. Allaka ittikhadas sabili ilallahi ala masyiati man syaa, wa qaiduha rabtu masyiatil abdi bi masyiatillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan manusia itu mengambil jalan kepada Allah atas kehendaknya, atas kehendak orang tersebut, keinginannya, ada kesadarannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia yang merubahnya. Jadi sini ada dua ma. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan mengganti apa yang ada pada satu kaum. Hatta yughayyiru ma, sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Ya, jadi ada yang harus dirubah. Jika kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perubahan kepada kita. Jadi kalau itu maksiat maka dirubah dengan ketaatan. Rabtu masyi'a wa qaiduha rabtu masyiatil 'abdi bi masyiatillahi ta'ala fi qoulihi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, wa hadhihi mas'alatul qadr. Dan adapun mengaitkan kehendak hamba dengan kehendak Allah, ini adalah masalah takdir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, apa saja yang kamu kehendaki silakan berencana, tapi yang berlaku itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetail apapun kita berencana, ya itu hanya rencana. Yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya rencana, yang punya keinginan, silahkan siap-siap kecewa. Karena yang berlaku itu adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amalu bil ayati, bagaimana mengamalkan ayat-ayat ini? Yang pertama, aksir hadhil lailata minat tasbih was salati. Ya, perbanyaklah pada malam ini berupa tasbih dan salat. Allah mengatakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Kemudian kul, ucapkanlah, bacalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim mi'ata marrah, 100 kali. Ini di antara zikir amalan yang dianjurkan.
Kemudian salillaha ayyudkhilaka fi rahmatihi. Mintalah kepada Allah agar Allah memasukkanmu dalam rahmatnya. Sebab Allah mengatakan yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian at-taujihat, hawanul khalqi 'ala Allah, hinanya makhluk terhadap Allah idza asauhu, ketika dia itu bermaksiat, mendurhakai Allah. Kenapa? Allah yang ciptakan, Allah yang menguatkan kita, ya. Lalu kemudian kita melakukan maksiat, Allah bisa saja mengganti kita dengan kaum yang lain. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Baddalna amsalahum tabdila. Dan seperti ini orang-orang yang misalnya ketika dia sudah memaksimalkan, misalnya dia punya lembaga, dia sudah didik, dia punya anak, dia sudah didik, lalu kemudian anak itu tidak mau mengikuti, maka bersabarlah, Allah akan mengganti, ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah, selesai 2 surah, mulai dari setelah salat maghrib kemarin sampai subuh hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 surah, yaitu surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Kemudian sebelum kita tutup, kita akan mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktu, ya, atas apa saja yang kemudian dicurahkan atau disempatkan mulai kemarin sampai subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di waktu yang lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadwal seperti ini, 2 masjid bertemu setiap bulan, di setiap malam Selasa. Jadi ini sudah yang keberapa kali? Keempat, kelima, ya, keempat, ya, keempat kali. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.